Iya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya ingin menyapa Bapak Ibu pagi hari ini dengan firman Tuhan kita yang terambil dari kitab Keluaran pasal 3 ayat 7 sampai ayat 12 dengan tema Tuhan tahu penderitaanmu. Tapi sebelumnya mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita renungkan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, puji syukur dan terima kasih pagi hari ini kami boleh bangun dengan tidak kurang suatu apapun ya Tuhan. Kami hendak menikmati hari yang baru sebagai anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, kami hendak mendasarinya dengan kebenaran firman-Mu. Mari ya Tuhan, hadir lalu bersabdalah bagi kami. Amin. Keluaran 3 ayat 7 sampai 12 firman Tuhan berkata demikian. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahuinya penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya, di tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Ya, demikian firman Tuhan. Ada dua hal yang menarik Bapak Ibu. Yang pertama bahwa seruan orang Israel. Orang Israel berseru ketika mereka mengalami penindasan di tanah Mesir. Penindasan yang luar biasa, dan penindasan yang dilakukan oleh orang Mesir tidak main-main Bapak Ibu. Mereka benar-benar dijadikan budak dan mengerjakan semua yang diinginkan oleh orang Mesir untuk mereka lakukan. Mereka membangun kota-kota besar dan mereka juga, tetapi segala sesuatu yang terkait dengan kehidupan mereka pun dibatasin Bapak Ibu. Mereka harus bekerja keras, makanan mereka dijatah, semuanya diatur. Lalu kemudian ketika mereka berseru kepada Allah, maka Allah mendengar mereka. Seruan mereka kepada Allah membuat Allah melihat penderitaan mereka. Allah tahu apa yang harus Allah lakukan. Nah, di tengah-tengah penderitaan itu Allah hadir dan mengutus Musa. Musa hadir sebagai utusan Allah untuk membawa bangsa ini keluar. Jadi bagian kedua adalah Allah mengutus Musa untuk membawa bangsa ini keluar dari tanah Mesir. Ketika mereka keluar dari tanah Mesir, ketika Musa diutus untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu kemudian Allah menjanjikan, ada janji Allah yang luar biasa di sana Bapak Ibu. Dia menjanjikan sebuah tempat yang luas, tanah yang penuh dengan susu dan madu bagi bangsa itu. Ini betul-betul bahwa apa yang dilakukan oleh bangsa Israel ketika mereka berseru kepada Tuhan, maka seruan itu pun harus naikkan dengan sungguh-sungguh. Nah, kesungguhan hati ketika orang berseru kepada Tuhan bukan berarti bahwa Tuhan tidak peduli. Tuhan akan peduli. Tuhan akan melihat dan Tuhan akan menjawab dengan cara Tuhan. Nah, di tengah-tengah situasi, kalau kita bilang saat ini ada banyak orang yang menderita, ada banyak orang yang bergumul di tengah-tengah kehidupan mereka. Lalu kemudian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam pergumulan itu tentunya semua orang akan berseru. Ada orang yang betul-betul dalam pergumulan ini dia diam, cuek, tidak mau tahu, tetapi ada orang yang memang berseru kepada Tuhan. Nah, lewat firman Tuhan kita pagi hari ini, paling tidak saya mau mengajak begini. Di dalam penderitaan ini, dalam pergumulan ini, dalam keberadaan kita saat ini, dalam situasi dan kondisi saat ini,
Mari jangan pernah kita tinggalkan Tuhan, tetapi andalkan Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Nah, dengan mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan hadir dan menjawab setiap doa dan pergumulan kita, termasuk harapan kita supaya kita cepat keluar dari situasi pandemi COVID-19 ini, Bapak Ibu. Karena kita tahu bahwa itu akan mengincar kita dimanapun. Keberadaan kita selalu akan diincar ya Tuhan. Untuk itu, mari sebelum kita memasuki hari ini, kita tundukkan kepala, kita akan berdoa bersama-sama untuk menyerahkan seluruh kehidupan kita, bangsa dan negara ini, juga lingkungan di mana kita berada. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini ketika kami datang kepadamu lagi. Kami tahu bahwa firman-Mu mengingatkan kami bahwa di tengah-tengah penderitaan umat-Mu, ketika mereka sungguh-sungguh berseru, maka Tuhan membawa mereka keluar dari penderitaan itu. Tidak hanya sekedar keluar dari penderitaan itu, tetapi Engkau juga memberikan kepastian kepada mereka bahwa ada tempat yang luas, ada susu dan madu di sana ya Tuhan. Kami saat ini ya Tuhan sebagai umat-Mu, kami tahu ya Tuhan bahwa pergumulan kehidupan kami begitu berat. Menghadapi pandemi COVID-19, begitu banyak orang yang harus kehilangan pekerjaan, begitu banyak orang yang harus menunda usahanya, begitu banyak orang yang harus terus bergumul dalam menjalani kehidupannya untuk mempertahankan kehidupannya. Tetapi ada banyak orang juga yang bisa terus bekerja dan berusaha untuk melanjutkan kehidupan. Tuhan, ini berat bagi begitu banyak orang ya Tuhan. Banyak keluarga yang harus menangis kehilangan orang yang mereka kasihi. Banyak pribadi yang harus bergumul, terisolasi karena positif corona ya Tuhan. Demikian juga ya Tuhan, tenaga-tenaga medis yang harus menjadi korban karena mereka harus berada di garda terdepan. Bapa, berkati mereka semua ya Tuhan. Jaga, pelihara dan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus itu. Tuhan, dengar seruan kami berseru, kami ingin hidup kembali seperti sedia kala, tetapi kami ingin hidup juga dalam ketaatan dan kesetiaan kepadamu ya Tuhan. Kalau hari ini semua orang berpikir untuk membangun kehidupan yang lebih baik ke depan, supaya terhindar dari pandemi corona ini ya Tuhan, Bapa, berkati mereka ya Tuhan. Jaga, pelihara dan pimpin dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus itu ya Tuhan. Kami pun berdoa ya Tuhan bagi setiap keluarga rumah tangga ya Tuhan. Tuhan pimpin dan sertai mereka dalam seluruh kehidupan mereka ya Tuhan. Dalam berbagai pergumulan, dalam sukacita, juga dalam duka cita ya Tuhan. Kami percaya sungguh setiap seruan, permohonan kami yang kami naikkan dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan menjawab turut dan kehendak-Mu. Berkati mereka yang sakit, jaga, pelihara. Berkati mereka yang dalam hari tua mereka harus terbaring di rumah maupun di rumah-rumah sakit. Berkati juga ya Tuhan setiap kami yang menjalani kehidupan di tengah-tengah berbagai pergumulan ini. Kami percaya sungguh bahwa Tuhan juga akan menyertai dan memberkati seluruh perangkat pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu, para penatua, diaken, pengurus-pengurus pelkat dan komisi ya Tuhan. Biar kami terus bisa berkreativitas untuk memberi pelayanan yang terbaik kepada umat-Mu di tengah-tengah situasi yang tidak nyaman ini. Kami terus berdoa bagi pergumulan panitia pembangunan yang akan melanjutkan proses pembangunan. Bapak, berkati setiap mereka. Berdoa juga bagi panitia penggalangan dana ya Tuhan. Bapak, berkati juga sehingga segala sesuatu yang kami rencanakan itu boleh dapat terlaksana ketika situasi dan kondisi ini boleh terlalui dengan baik ya Tuhan, dan kami boleh dipimpin dan dituntun oleh Tuhan untuk dapat melewati pergumulan seperti umat-Mu melewati padang gurun ya Tuhan. Di sana tetap ada kehidupan yang diberikan bagi orang-orang yang percaya dan setia kepadamu. Terima kasih Tuhan, pimpin dan tuntun kami sepanjang hari ini ya Tuhan.
Jaga pelihara, jauhkan dari segala susah, bahaya, maut sekalipun ya Tuhan. Lalu seluruh kehidupan kami hamba pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampuni kami atas salah dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu di surga, baik itu melalui kata, perbuatan maupun yang ada dalam pikiran kami sekalipun ya Tuhan. Suci, bersihkan dan layakkan kami, lalu sempurnakan kami di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup itu. Kami sudah boleh berdoa dan berserah kepada-Mu ya Tuhan. Curahkanlah berkat-Mu dalam kehidupan jemaat-Mu. Biarlah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus mau tinggal menyertai, memelihara, memberkati kehidupan jemaat mulai dari saat ini terus kekal selama-lamanya. Amin.